saya merekam dari dulu ya juga agak apa namanya lupa ya. Dari Cendekia kemudian ke Cendekia Serpong kemudian ke Man 3 Malang. Kebetulan beliau adalah juga wali murid saya, jadi wali muridnya waktu itu ya. Anak saya di Tolabul ini di Man 3 Malang waktu itu, sekarang berubah jadi Man 2 Kota Malang. Kemudian sekitar tahun 2012 sampai 2016 ini itu menjadi Kasubag Keuangan, Reinfoka atau keuangan di luar Renju, Kasubag Renju di kantor wilayah Kementerian Agama, luar biasa. Kemudian hijrah ke Jakarta di Pusdiklat, ini pengembangan sumber daya, 2 tahun di sana. Kemudian tahun 2018 insya Allah beliau menjadi Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah pada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Ini luar biasa, sehingga ini pengalaman beliau yang luar biasa nanti akan insya Allah akan diberbagi pada kita. Memang ini kita kemas dengan inti utama itu dan kemas dengan sosialisasi KMA 2019 KMA 183 ini tentang PAI dan bahasa Arab. Kemudian satunya adalah KMA 184 ini tentang kurikulum pada madrasah. Ini nanti akan dikupas tuntas karena dengan inovasi yang luar biasa dari Kementerian Agama, beliau ini yang langsung pencetusnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Saya kira itu untuk pengantar. Untuk waktu sebetulnya kami serahkan pada Bapak Kasubdit untuk memberikan informasi yang luar biasa pada teman-teman kami pada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Kediri. Dan sekali lagi waktu sebelumnya kami serahkan pada Pak Kasubdit. Kami dari yang belum saya tutup ya, nanti ada saya tutup. Monggo dipersilakan Pak Kasubdit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri 2 Kota Kediri yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Ibu, Bapak, seluruh hadirin yang juga moga-moga sama-sama dirahmati oleh Allah. Bersyukur saya pada siang hari ini saya didaulat oleh Pak Hadi selaku Kepala MTS untuk menyampaikan beberapa hal ular-ular untuk kita semua, dan moga-moga saja nanti yang saya bicarakan nyocoki. Sesuatu itu nyocok itu belum tentu baik, Bapak. Bisa bagus kalau nggak nyocoki, nggak suka kan gitu ya. Tapi nggak bagus pun kalau nyocoki ya menyenangkan. Moga-moga saja yang saya sampaikan itu berguna dan sekaligus cocok.
Sholawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti pada yaumul hisab mendapatkan syafaat Rasul. Karena kita sering bersolawat dan menjalankan sunnahnya, sehingga pada yaumul hisab Rasul itu nyari kita. Endi wong sing senang bersolawat dan senang menjalankan sunnah, si fulan, si amin, moga-moga kita terpanggil. Saat kita terpanggil itulah dalam bahasa umum kita sebut dengan syafaat, sehingga hisab kita menjadi ringan, lancar semuanya. Dan lebih dari itu, moga-moga nanti akhirnya di yaumul akhir Allah itu merahmati kita, memberikan kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang itu semuanya selesai. Kalau kita itu berharap dari ibadah kita itu Allah memberikan balasan, kok saya pikir nggak imbang ya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada apa yang kita perbuat. Karena itu saya kadang-kadang juga nggak berani GR, GR, ya Allah, saya menyampaikan pemikiran ini atau saya kerja untuk ini, saya melakukan ini, moga-moga kalau jenengan kasih hadiah ini, hadiah itu, kok rasanya sungkan. Karena yang diberikan oleh Allah itu sudah lebih-lebih dari yang sebenarnya kita lakukan, gak ada ibadah. Kok gitu mau minta lagi? Memangnya kita ini sudah melakukan apa gitu? Gak ngomong apa-apa nih gitu. Jadi kalau bahasa kasarnya itu nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, karena kurangnya kita melakukan berbagai hal, kadang-kadang apalagi seperti saya ini Bapak Ibu, orang yang dekat-dekat dengan mic, orang yang dekat-dekat dengan jabatan, itu kan penyakitnya itu nak ngomong pintar. Sing diomong itu kalau juga di mic, apalagi disaksikan banyak orang, nggak ada sedunia ini ngomongnya jelek. Padahal kalau sampai hatinya busuk, pikirannya maling misalnya, apa ya Gusti Allah akan ngasih sesuatu yang baik. Nah, di tengah kekurangan-kekurangan yang kita lakukan itu, maka harapannya moga-moga di yaumul akhir yang kita cari itu cuma satu, cintanya Allah. Kalau Allah sudah menjadikan kita kekasihnya, kalau yang sudah mengasihi itu Allah, maka tuntaslah semua. Jangankan Allah yang maha kasih, ibu-ibu saja, kalau bapak itu ada kepentingan apapun, karena bapak ibu itu cinta, maka walaupun capek dibelani, walaupun nggak melakukan apa-apa itu loh. Kalau bapak ibu minta tolong ke bapak, minta tolong ke ibu, kira-kira gimana Bu? Dibelani kan? Apalagi kalau yang belani itu yang maha kasih. Insya Allah kekurangan-kekurangan kita akan diampuni, dan moga-moga kita nanti saatnya diridhoi, dikumpulkan satu rombongan dengan Rasulullah, dimasukkan surganya Allah. Insya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, saya akan berbicara, nanti duduk sini ya bapak ya, tunggu sampai seri filmnya itu buka laptop. Karena tadi sebenarnya mau saya pasang duluan ya,
telat, konektornya ya nanti nunggu saja gak apa-apa. Sekali-sekali. Kalau bicara ada Pak Kepala Madrasah dengan duduk di sini kan nggak pernah boleh Pak ya. Mumpung saya yang berkuasa saya bolehkan. Anugerah sekali-sekali duduk di depan. Ibu bapak yang saya hormati, berbicara masalah pendidikan untuk anak-anak atau pengembangan madrasah ke depan. Ini bapak-bapak, ibu-ibu harus mau betul-betul jujur dan introspeksi diri bahwa untuk nyangoni anak-anak di masa yang akan datang, kebutuhan anak-anak di masa datang, sebenarnya yang bapak ibu miliki itu sudah nggak banyak gunanya, nggak banyak gunanya. Coba di antara bapak-bapak ibu-ibu, apa yang mau bapak ibu bekalkan untuk anak-anak di masa depan? Karena apa? Kebutuhan anak-anak di masa depan itu akan mengikuti perubahan dunia yang bentuknya saja bapak-bapak ibu-ibu insya Allah nggak bisa memperkirakan. Kebutuhan nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu sajane sing dibutuhkan anak-anak itu apa? Sekarang saya tanya kepada bapak ibu, kira-kira zamannya itu nanti kebutuhan kehidupan itu apa? Nah kalau memperkirakan saja kita sudah nggak sanggup, apa maneh nyangoni, apa yang bisa kita berikan? Ngetes untuk perkembangan ini, jangan untuk yang perkembangan yang akan datang. Perkembangan yang ada sekarang saja, bapak ibu coba saya tes. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu sudah mudeng nggak dengan yang ada sekarang? Itu kadang-kadang kita ini juga yang ada sekarang saja ketinggalan. Contoh, dunia kita sekarang itu sudah menggunakan yang namanya IoT. IoT itu Internet of Things. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu dulu mau memasukkan data, pertanyaannya siapa yang memasukkan? Kita. Walaupun sudah pakai komputer segala macam, tapi yang input kan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pamer-pamer ada aplikasi-aplikasi canggih Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pertama harus mengisi form data. Itu form datanya bentuknya apa Bapak Ibu? Biasanya kan daftar-daftar pertanyaannya yang bapak-bapak, ibu-ibu harus masukkan. Bapak Ibu anggap itu sudah canggih, ketinggalan Pak. Itu namanya penerapan informasi teknologi tapi rasanya masih manual Pak. Kenapa kok rasa manual? Buktinya Bapak Ibu masih harus mengisi manual cuma di dalam komputer saja. Kita nggak sadar itu sebenarnya masih manual. Kadang-kadang dengan begitu saja kita merasa canggih ya. Padahal perkembangan sekarang di dalam sistem data yang berjalan itu yang disebut tadi Internet of Things. Maksudnya apa? Akan canggih Pak kalau sudah tidak perlu lagi ada manusia yang memasukkan data, tidak ada lagi manusia yang harus mengirimkan. Sekarang itu sudah ada perangkat-perangkat yang sudah diprogram sedemikian rupa sehingga saat terdeteksi sekali, terdeteksinya itu hanya dari cirinya saja. Contoh, misalnya mobil kita masuk jalur lalu lintas yang teramati oleh pengamatan digital, itu sudah nggak perlu didaftarkan, nomor jenengan itu tersorot kamera itu sudah langsung memorinya sudah muncul Pak. Mobil ini serinya apa, nomor kerangka mesinnya siapa, riwayat kepemilikannya apa, segala macam itu tersebar di mana-mana.
Sehingga Bapak Ibu kalau melakukan pelanggaran itu sudah langsung, nggak perlu dites atau ditulis surat tilangnya, sudah langsung nanti akan terkirim. Itu bagian contoh sederhana permulaan dari yang namanya IoT tadi, Internet of Things. Gambarannya kayak gitu. Sekarang itu sudah banyak contoh, misalnya kalau kita perlu apa-apa itu cukup sidik jari kita masukkan, jerek, itu sudah pendataan rekod tentang kita itu sudah langsung tercatat ada. Karena itu maka di dalam pengelolaan itu ada yang namanya diperlukan yang namanya big data. Big data itu data, penyediaan data yang bentuknya sangat besar sehingga tidak bisa lagi ditampung di dalam sebuah peralatan yang biasa kita sebut server, kan gitu ya. Kalau server itu kan masih bisa disimpan di kamarnya Pak Hadi, dikasih AC. Karena ini big data yang menampung data-data tadi sehingga bisa tinggal klik-klik tadi itu besar, maka dia nggak bisa lagi ditampung di sebuah alat yang dimasukkan dalam satu ruang, sehingga disimpannya itu dalam server besar yang namanya cloud. Cloud itu awan, kan gitu ya. Jadi di awan-awan sana itu sudah banyak. Karena itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran, kemudian dikatakan nanti di akhirat Bapak Ibu tangannya bicara segala macam, jangankan di akhirat, sekarang itu dari tangan kita ini sudah bisa berbicara, dari jari kita ini sudah bisa terbaca Bapak Ibu pernah melakukan apa dan sebagainya, sehingga nanti kalau masuk negara lain itu sudah langsung akan ditolak atau tidak dan sebagainya. Itu sudah. Nah, itu datanya disimpan di mana yang namanya big data. Kemudian di dalam menindaklanjuti big data itu sudah tidak perlu lagi pikiran manusia. Itu ada yang namanya artificial intelligence, AI. Pernah kan dengar ya? Sehingga perangkat-perangkat itu sudah disusun demikian dalam programnya, dia bisa menangkap sebuah data, menganalisis, mensintesis sekaligus memutuskan apa yang terjadi. Contoh yang paling sederhana itu mobil-mobil otomatis modern. Itu kalau sudah dia jalan itu bisa autopilot. Kemudian kalau sudah mendekati atau mau kecelakaan dia bisa menghindar sendiri, bisa berhenti dan sebagainya. Pertanyaannya sopo sih ngongkon berhenti? Kok ngerti ya samping kiri kosong sehingga menghindarnya ke kosong? Kok pintar sekali? Itu namanya artificial intelligence. Dan itu sudah bisa dilakukan di mana-mana, misalnya untuk pengamanan gedung segala macam itu sudah begitu. Sehingga ada maling mau masuk itu sudah langsung bunyi sendiri, sudah langsung ngontak di polisinya. Malingnya seenak-enak khusyuk mau milih yang diambil, di depan itu sudah polisi sudah siap semua. Karena kok tahu? Karena sudah dikirim secara otomatis dan itu nggak ada jangka waktunya, secara langsung otomatis. Nah, itu namanya artificial intelligence. Nah, coba saya lihat, saya minta bapak-bapak ibu lihat perkembangan yang begini saja. Kadang-kadang bapak ibu kan merasa sudah geleng-geleng ya. Hebat sekali ya. Gimana itu bentuk wujudnya? Yang saya contohkan tadi kan bentuk yang sederhana, yang kira-kira bisa bapak ibu bayangkan. Tapi yang lebih kompleks dari itu sudah banyak bapak ibu. Pertanyaannya, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang itu kira-kira bagaimana? Tentunya loncatannya akan tinggi sekali. Sudah tak terbayangkan. Zaman dulu saja bapak ibu saat menggunakan gini kan sudah nggak terbayangkan ya, waktu kita kuliah saja kan nggak pernah ada ya. Bapak ibu yang kelahirannya sama dengan saya tahun 68 sama dengan Pak Hadi 67. Sampai kita sudah lulus sarjana saja saya pikir bapak ibu nggak pernah kan lihat begini. Saya itu masih ingat saya waktu itu menjadi staf di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi oleh Pak Habibie. Itu saya dikasih jatah Pak, jatah HP-nya itu bentuknya sekotak-kotak gini, antenya itu panjang
Itu saya pas pulang ke Jawa Timur, saya pakai itu dilihat orang sejagat Pak, lewat toko-toko itu, jalan-jalan tuh lihat semua, itu canggih sekali Pak. Waktu itu yang ada ya cuma HT ya. Ini bisa tipis ada itunya dan bisa berbicara dengan orang di mana-mana, itu canggih. Artinya apa? Nggak terbayangkan saat itu yang dikatakan canggih, berapa tahun kemudian ternyata pure semua orang punya. Akhirnya apa? Banyak hal-hal yang pada waktu itu sudah masuk perhitungan keuntungan segala macam habis. Contohnya apa Pak? Warnet. Wartel. Waktu itu kan orang kaya-kaya punya wartel. Setelah ininya pure, gimana nasibnya? Bubar. Warnet saja sekarang sudah bubar Pak. Yang lagu itu kan game itu. Game itu lakunya bukan karena internetnya bisa main game, tidak. Karena kalau anak-anak itu main di rumahnya kan diomeli orang tuanya ya. Nah, akhirnya lakunya karena itu. Tapi kalau masalah terkoneksinya itu sebenarnya di rumah masing-masing sudah ada. Nah, artinya apa? Pada waktu itu nggak terbayangkan kita itu bisa komunikasi. Contoh seperti saya yang kerjanya di Jakarta, tapi anak istri saya ada di Malang. Itu kalau sekarang setiap waktu itu sudah tahu. Kalau dulu kan cuma telepon tanya gimana kabarnya, baik. Itu hati masih sanksi. Baik beneran atau cuma kepo-kepoan yang kan bapaknya. Kalau sekarang betul-betul kita tahu anaknya berseri-seri ngomong baik kan gitu Bapak Ibu ya. Ya suaranya, ya gayanya, semuanya tahu, akhirnya marah. Itu dulu Bapak Ibu nggak terbayangkan. Seperti halnya sekarang kalau Bapak Ibu saya minta memperkirakan kira-kira kompleksitas kehidupan anak-anak 20 tahun yang akan datang itu bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu nggak bisa bayangkan. Loh, bayangkan saja nggak bisa kok Bapak Ibu mau nyangoni anak-anak. Gak mungkin kan? Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi dasar. Maka dalam dunia pembelajaran itu mau tidak mau kita memang harus berubah Pak. Sebenarnya Bapak Ibu sadar tidak sadar sudah menggunakan perubahan itu. Contoh, kalau dahulu Bapak Ibu kenalnya kan definisi belajar. Apa itu belajar? Belajar adalah proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti jadi mengerti. Karena itu pada saat ada anak tidak tahu, kita yang dewasa pekerjaannya adalah mengajar. Apa itu mengajar? Yaitu memberitahu supaya anaknya yang belajar tadi menjadi dan begitu juga pengertian dan sebagainya. Nah, pertanyaannya definisi itu kira-kira untuk mengantarkan anak-anak hidup 20-25 tahun yang akan datang yang seperti tadi sudah saya ceritakan, perkembangan yang sekarang saja Bapak Ibu IoT opo ya baru dengar sekarang. AI ya, artificial intelligence, nggak terbayangkan. Nah, 25 tahun yang akan datang mungkin sudah berlipat-lipat sekali orang perkembangan itu ada. Nah, kalau definisi belajar dan mengajar itu masih seperti yang Bapak Ibu lakukan, kira-kira berguna nggak untuk masa depan anak-anak? Saya yakin tidak ada gunanya Bapak Ibu, bahkan bisa jadi menghambat. Karena itulah maka kita harus sepakat bahwa praktek-praktek pembelajaran di madrasah atau satuan pendidikan itu paradigmanya sudah harus berubah mendasar sekali. Itu sebenarnya ada usul-usulnya, asal-usulnya Bapak Ibu dulu kata mengapa kok kalau dahulu disebut pengajaran kok sekarang disebut pembelajaran. Itu saja sebenarnya sudah tersirat di situ sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita gunakan katanya, tapi kita tidak tertarik mendalami maknanya, apalagi sampai menindaklanjuti.
Yang namanya pembelajaran itu kan beda. Kalau pengajaran tadi kan melakukan proses mengajar tadi kan. Proses mengajarnya memberitahu sesuatu supaya anak-anak tahu. Jadi akhirnya guru itu sampai sekarang kalau mendefinisikan pengajaran di kelas, apa yang dikerjakan guru? Woyok itu wong paling ngerti sedunia. Kerjaannya cuma ngasih ceramah anak-anak, kemudian nyuruh anak-anak nyoba latihan, kemudian dites, kan gitu Bapak Ibu. Pelajaran 1 hari 8 jam, 2 jam latihan masuk 2 jam. Isinya yuk itu diawali dengan ceramah, kemudian dipancing dengan pertanyaan, nanti pulang-pulang mau pulang dikasih tugas. Baru berikutnya 2 jam berikutnya Bu Erna masuk sama. Berikutnya yang ketiga Pak Amin masuk sama. Kalau anak-anak itu tidak takut panjenengan dan panjenengan itu tidak marah kalau anak-anak jujur, insya Allah anak-anak kalau ditanya itu jawabannya satu, jenuh. Gak jelas lah belajar. Itu satu. Dari modelnya saja anak-anak itu sudah dapat kita pastikan jenuh. Kalau anak-anak yang agak nekat jawabnya biji, gak jelas. Saking aku nek mulai ditukane Bapak Ibu. Nanti kalau gurunya tersinggung ya dimarahi, wes lah. Daripada problem tak sabar-sabar noba tak elok. Kalau anak-anak boleh ditanya jujur kan gitu. Apalagi kalau ditanya agak substansi. Kowe tadi belajar apa nak? Matematika. Belajar matematikamu itu apa sih gunanya? Itu anak-anak juga bingung. Aku belajar matematika persamaan kuadrat. Saya itu belajar geometri saja nih kan. Kok hari-hari buka kubus, ngukur volumenya, kelilingnya untuk apa? Saya dulu sempat bertanya begitu Pak. Saya waktu belajar diajari tentang gradien, kemudian kurva, persamaan kuadrat itu ya, persamaan pertidaksamaan yang bisa menimbulkan kurva itu ada perpotongan dengan titik nol gitu ya. Itu saya pernah dulu agak kritis karena memang saya agak nakal sedikit. Gurunya saya tanya, Pak belajar gini untuk apa sih Pak? Hidup, untuk kehidupan. Itu malah ditukani. Jadi dari sisi ini bapak-bapak ibu-ibu yang misalnya tipenya sama dengan yang saya ceritakan tadi, guru yang ngajar matematika ya diajar matematika, fisika yang diajar fisika, bukunya yang ngono ya itu yang diajar. Nggak peduli anak-anak itu sebenarnya penasaran, itu saja nih dipikir-pikir ya bapak-bapak ibu-ibu itu termasuk orang yang paling kejam sedunia. Tadi modelnya sudah menjenuhkan. Terus berikutnya isinya itu anak-anak itu saya bingung, aku ya dikongkon apa ya sus tak pikir habis kalau tak pikir ulangan kuelek ya ditukani ibu kan gitu ya. Nanti dilaporkan ke orang tua saking lah itu ya wes masih aku saja nih gak ngerti maksudnya wis tak apal-apalnya ono rumus ABC untuk rumus ini pokoknya kapalnya. Saya pikir kondisi yang ada di pembelajaran itu nggak jauh-jauh dari situ kondisi. Sehingga anak-anak itu kalau disuruh milih ya jujur ya juga akan milih Pak. Dan itu kelihatan sekali kalau bapak-bapak ibu-ibu anak-anak itu kalau sudah pulang di rumahnya yang dipegang apa? HP. Jawabannya kan hampir sama. Sing dideleng apa? Yang dibuka itu YouTube, game, Instagram. Untung nggak DM aja. DM aja guru-guru ada oposisi DM. Wes dunia anak-anak sekarang seperti itu Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa anak-anak itu kok tertarik ke situ? Jawabannya
YouTube-nya bagus tidak. Ya karena nggak ada urusan yang bisa mengalihkan perhatian anak-anak dari situ yang lebih menarik dari Instagram. Dulu Pak, saya waktu jadi kepala madrasah, zaman tahun, saya itu sebenarnya tidak seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, jadi PNS langsung kepala madrasah, tidak. Saya itu sebenarnya mulai tahun 90 Pak. 90 itu saya ngawali karir pendidikan itu di Badan Usaha Milik Negara, PT Kertas Leces Persero di Probolinggo. Saya itu di situ mengawali, ada selain ngurusi karyawan, ada lembaga pendidikan ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu tahu Sekolah Taruna itu. Nah, saya ngawali Sekolah Taruna. Nah, kemudian baru 95 karena BUMN PT Kertas Leces itu satu instansinya di bawah BPIS, Badan Pengembangan Industri Strategis. Saat itu BPIS dengan BPPT itu kepalanya kan sama Pak. Pak Habibie saat itu kan Menristek rangkap BPPT, rangkap BPIS kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, dengan PT PAL segala macam. Karena itu akhirnya waktu ada program Insan Cendekia itu saya diambil ke sana itu. Nah sehingga langsung 96 itu saya jadi bukan Insan Cendekia Gorontalo, awalnya di Serpong dulu. Jadi saya itu memimpin yang ada di Serpong dulu 96. Kemudian 1 tahun saya pindah ke Gorontalo. Di Gorontalo saya memimpin lagi sampai tahun 2008. Kemudian 2008 saya kembali ke Serpong lagi yang gantikan Pak Kastolan Pak. Jadi Pak Kastolan itu dulu pernah jadi anak buah saya, kemudian saya ganti gitu. Tahun 2008 jadi kepala Serpong lagi. Baru kemudian itu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, apa tadi kok jadi cerita ke sana? Apa Pak? Itu kalau tidak pakai PowerPoint itu kelemahannya itu. Tapi nggak apa-apa, masnya sudah berdiri duduk di samping saya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya tadi ceritanya sebelum masuk yang cerita tentang diri saya ingin menyampaikan tadi cerita tentang oh iya, yang bosen tadi. Mengapa mereka tertarik dengan YouTube segala macam? Nah ya, saya jadi ingat. Dulu waktu saya ngelola madrasah kayak gitu, itu kan dulu musim-musimnya anak-anak SMA segala macam tawuran Mbak ya. Nah, saat saya ditanya gimana caranya supaya anak madrasah aliyah itu tidak kena pengaruh tawuran, jawab saya sederhana. Saya bilang, coba itu kalau di perguruan tinggi yang tawuran itu mahasiswanya siapa yang jago demo? Kira-kira persentase mahasiswa jurusan kedokteran itu kalau demo persentasenya dengan jurusan-jurusan yang lain itu besar mana? Yang lain. Kenapa kok anak-anak fakultas kedokteran itu kan demo? Nggak kober. Sehingga resepnya supaya anak madrasah itu tidak ikut-ikut tawuran, sibuk. Kenapa? Karena anak-anak itu over energi masih, tenaganya itu luar biasa, beda dengan kita yang sudah tua. Wong mereka itu habis keringetan masih disuruh lari asal cocoki hati, itu berangkat loh, nggak ada capeknya. Karena itu kalau kesibukannya kurang, itu usilnya akan muncul Bapak Ibu. Yang dipegang HP ya usil di HP yang akhirnya bisa menimbulkan perpecahan kelompok segala macam, tawuran, janjian segala macam. Nah, sama dengan kalau ditanya bagaimana supaya anak-anak itu nggak memperhatikan YouTube, Instagram. Ya sebenarnya kuncinya bapak-bapak, ibu-ibu di bapak ibu. Selama ini kan bapak ibu hanya melihat dari sudut pandang bapak ibu, anak-anak disalahkan kan gitu. Kamu itu kalau di rumah yang buka internet tapi yang dibuka buku pelajaran gitu loh. Yang dibuka itu aplikasi-aplikasi atau YouTube tapi pembelajaran gitu. Jangan buka yang game segala macam. Bapak Ibu biasanya kan dahulunya kata ya. Biasanya kan yang disampaikan ke anak-anak begitu. Anak-anak itu kalau boleh jujur jawabannya, loh kok perlunya aku buka? Enggak, sekarang nggak ada perlunya kok. Nanti
sudah menjelang ulangan, kan begitu ya? Lah itu kan pragmatis kan Bapak Ibu, kita itu membuka sesuatu kalau ada gunanya kan. Sebenarnya anak-anak itu nggak salah. Cuma sebenarnya yang belum kita lakukan, mengapa Bapak-bapak, Ibu-ibu hari-hari menciptakan proses pembelajaran tadi belum bisa menyita perhatian anak-anak supaya sampai nanti pulang ke rumah itu punya daya tarik sehingga tidak buka YouTube. Itu yang belum pernah kita pikirkan ya. Saat kreasi-kreasinya Bapak Ibu kan masih menggunakan Zoom, kemudian bagaimana memanfaatkan IT untuk pertemuan langsung. Tapi dari sisi konten itu nggak membuat penasaran anak-anak. Tergantung dari Bapak Ibu kan. Sehingga pulang yang dibuka ya begitu lagi. Karena itu di dalam merancang bangun yang sekarang sedang saya geluti, di dalam menyiapkan pembelajaran abad 21 itu computational thinking. Jadi kita itu sedang merancang Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana anak-anak itu tahun 2020 abad 21 itu betul-betul pure. Itu banyak hal yang sedang saya siapkan di direktorat. Karena saya sebagai kepala subdirektorat kurikulum dan evaluasi itu punya kewajiban untuk merancang ya tadi. Termasuk yang kalau saya mengatakan kenapa Bapak Ibu nggak merancang, itu sebenarnya pertanyaannya juga balik ke saya lagi. Apa yang kamu lakukan, Mak, untuk memancing supaya guru-guru itu bisa menarik perhatian anak-anak? Itulah saya salah satunya bicara di depan Bapak Ibu. Tapi sampun dikengken cepet-cepet nih ngomongnya. Saya tuh kalau ngomong yang kepingin tuntas itu enak ngomongnya gena-gena gini, kayak ngomong di gerdu gini. Tapi itu isi inti-intinya nanti nyelentik Bapak Ibu. Siap perasaan? Gak apa-apa. Kan saya sampai bicara gini misinya kan cuma satu kan Bapak Ibu, menyinggung perasaan Bapak Ibu. Kalau nggak sampai menyinggung cuma menghibur saja lebih baik nyanyi ya Pak ya. Untuk menyinggung memang sengaja menyinggung. Nah, Ibu Bapak yang belum kita lakukan dan memikir itu, bagaimana kita membuat pembelajaran Bapak Ibu masih terjemahkan seperti tadi. Pak Adi masuk 2 jam, Pak Kholis masuk 2 jam. Anak-anak itu kalau lihat itu ya jenuh Pak. Saingan dunia pembelajaran kita itu sekarang bukan lagi seperti zaman kita dulu. Kalau dulu Bapak Ibu Pak Adi jadi pinter gini, saya nggak yakin kok aslinya pinter. Kalau Pak Adi pakai kopiah kelihatan alim begini, itu saya nggak yakin kok aslinya sebenarnya alim. Bisa jadi alimnya Pak Hadi itu karena kondisi saat itu yang membuat Pak Hadi itu ya alim. Contoh, godaan kehidupan dan gak banyak Pak. Misalnya saingannya belajar TV, ya memang TV ada Pak ya. Tapi coba Pak Hadi kalau mau nonton TV, di rumahnya belum ada, harus jalan dulu ke rumah tetangga. Tetangganya si wado-wado. Sudah sampai tetangganya sih wis akeh arek nonton. Sing ditonton apalagi yang di depan televisi bapak-bapak. Waduh, yang ditonton kelompok pencapir berita. Akhirnya Pak Hadi itu kalau mau jalan jauh-jauh lihat televisi itu lihat jadwalnya dulu. Oh, malam Rebo Galarama baru jalan ya Pak ya. Oh, malam Jumat Aneka Ria Safari episode baru jalan ya kan Pak. Lainnya wes ono omahe lah, toh juga yang ditonton elek-elek. Nah, setelah di rumah lampu dinyalakan, lampunya nggak seperti gini Pak, lampunya coblek. Jenenge coblek, sak gencar-gencare coblek, sing kelihatan itu cuma setengah meter yang jelas. Kalau di sampingnya coblek itu sudah disiapkan buku, sing ketok cuma buku. Lihatnya rakyat jelas. Karena itu kalau kemudian Pak Hadi kok jadi kutu buku, kemudian lulus sarjana pinter, ya karena kepeksan keadaan aja. Karena yang dilihat di saat itu adalah buku. Kalaupun alim senang baca Quran, karena yang di sampingnya lampu tadi adalah Quran, sehingga yang dibaca Quran godane liyane kurang.
Coba sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau jadi anak sekarang. Wis niat mau baca Quran itu loh Pak. Datang lampunya dinyalakan. Itu setannya mulai datang Pak. Perangnya tuh dahsyat dibanding Bapak Ibu dulu. Karena itu Bapak Ibu jangan suka-suka menyalahkan anak sekarang. Nek di Sabtu Bapak Ibu jadi anak sekarang belum tentu jadi seperti sukses Bapak Ibu. Karena mesakno anak-anak sekarang. Lampu dinyalakan yang kelihatan Quran, HP, laptop kelihatan semua, jelas semua. Apalagi kalau HP-nya itu sudah dinyalakan, sudah langsung HP-nya itu nyala. Yang muncul sudah ada suaranya, YouTube-nya keluar duluan. Itu mau baca Quran bisa jadi terbelok Pak. Lihat YouTube dulu lah. Niatnya 5 menit dulu Pak. Lihat setelah itu nanti baca Quran. Padahal YouTube itu kalau sudah buka sudah lupa waktunya, akhirnya sampai 2 jam murung buka Quran. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Itu godaan saat ini. Apakah yang begitu itu nggak terbersit di kepala kita Bapak? Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang harus kita rancang supaya kita bisa keluarkan anak-anak dari kondisi godaan sekarang. Itu yang harusnya kita pikir. Nah, disitulah Bapak-bapak, Ibu-ibu, Kementerian Agama itu menyadari betul kondisi ini. Sehingga mulai tahun 2008 saya masuk di sana itu 2017 akhir atau awal 2018 itu langsung merenungkan ini Bapak Ibu. Supaya guru-guru itu enggak terpancing pikirannya itu kayak dulu-dulu lagi. Karena kalau saya lihat pengalaman saya mulai tahun 90 sampai dengan 2000 pengalaman saya jadi guru 22 tahun kan? 22 tahun itu guru itu dibuat oleh kondisi tidak ada ruang untuk membuat sesuatu yang agak beda. Jadi kalau mau mengajar ada pengawas selalu yang ditanyakan 2 menit pertama apa yang dilakukan, memberi salam kan gitu. Ya kan Bapak Ibu, yang ditulis di RPP kan gitu ya. Berikutnya yang dilakukan meriksa kelengkapan anak-anak absen. Itu disebutkan satu-satu kan Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kemudian memberikan pengantar. Kayak begitu kalau keluar dari situ dikatakan salah. Benar nggak? Jangankan mengeksplor kemampuan yang lain, urut-urutannya saja ngajar itu pantasan yang membuat anak-anak kan dijenuh. Pak Hadi ngajar ya urutannya gitu, Bu Maryam ngajar ya urutannya gitu. Anak-anak ini kelebihannya energi loh Bapak Ibu. Ngadepi barang kok ya betul kayak belengar saja nih. Kalau disuruh jujur itu anak-anak belum belengar. Lingkungan yang paling kamu nggak suka apa? Lingkungan pas belajar. Di madrasah itu saya suka Pak kalau pas ketemu guru sama teman-temannya gitu. Tapi kalau sudah gurunya masuk satu-satu, sudah caranya sama, modelnya sama. Jadi pelajaran matematika, fisika, kimia itu hanya judulnya beda Pak, modelnya sama saja, nggak ada bedanya. Nah, akhirnya tidak bisa menimbulkan daya tarik. Nah, kami menyadari itu Bapak Ibu. Akhirnya kami mengkaji gimana ya supaya ada ruang yang guru-guru itu berani keluar dari kondisi ini. Alhamdulillah tahun 2019 hasilnya keluar Pak. Yaitu tadi yang ditulis di sini. Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 184 tahun 2019. Yaitu pedoman implementasi kurikulum. Kalau sebelum-sebelumnya yang namanya pedoman itu pasti mengikat, ya kan Bapak Ibu ya. Umumnya pedoman itu kan mengikat, membuat Bapak Ibu kalau nggak gitu salah kan.
alhamdulillah saat itu kami di Kementerian Agama membuat pedoman yang tujuannya sebaliknya. Bagaimana membuat guru-guru itu lega. Itulah pedoman implementasi kurikulum yang ada di KMA 184. Cuma masalahnya sebelum saya jabarkan, Bapak Ibu menopo sampun maos satu-satu. Nah, ini sudah saya duga mulai kemarin, Pak, di mana-mana terjadi. Sama dengan begini, saya itu cerita keponakan saya. Nah, kalau ono piantun jalan api banget, perilakunya api segala macam, tapi anaknya nggak pernah lihat, nggak bayangkan. Akhirnya ditanya, iya, kue gelap, sih kue tak istikharoi. Itu jawaban yang supaya tidak tersinggung kan yang cerita. Tapi ditunggu-tunggu istikharoi supaya itu benar nggak muncul-muncul. Karena dia tidak tahu sendiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu, mumpung jangan sampai saya jadi korban kedua. Nah, saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan puas dengan yang saya sampaikan. KMA 184 ini memang tipis lah, hanya sekitar 20 halaman lebih sedikit. Saya lupa persisnya ini. Ini sebenarnya umurnya sudah 1 tahun yang lalu, Pak. Sakjane boten pantes dikatakan belum baca. Ini sudah disebar mulai 1 tahun yang lalu sudah disebar. Nah, saya berharap Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan cuma percaya dengan yang saya katakan atau yang dikatakan orang. Nanti Bapak Ibu jawabnya piye? Yuk jari ini. Namanya jari itu nggak akan lengkap mewakili aslinya. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya wajib ainkan. Jadi ainnya double aja. Wajib ainkan. Tolong Bapak-bapak, Ibu-ibu baca sendiri. Supaya Bapak Ibu bisa tahu bahwa KMA 184 ini memang sengaja dibuat memberikan peluang kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah Bapak Ibu lakukan. Dan kami sudah melakukan anjuran kepada para pengawas, kepada apalagi yang namanya KASI, Kabit Penmas Indonesia, kasih kurikulum dan evaluasi sekarang ke kurikulum dan kesiswaan se-Indonesia itu sudah saya mulai. Hati-hati, jangan buat lagi sejarah guru hanya dibuat depresi di depan kelas. Cukup korbannya saya. Saya dulu kalau jadi guru itu kan di depan kelas cuma dihadapkan 2 pilihan, salah dan benar. Sehingga setiap melakukan pembelajaran itu isinya cuma satu, takut salah, dan takut salah. Ya kan Bapak? Loh, bagaimana bisa menghasilkan anak generasi ke depan yang inovatif, kreatif kalau gurunya depresi begini? Nggak masuk akal, nggak mungkin. Robbi auladaka bi af'alika. Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kamu. Kalau perbuatan kita depresi, apa bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif, inovatif, penuh dengan inspirasi? Ada Bapak Ibu, kita dengar ya. Kita dengar sambil otak-atik laptop. Kita dengar adanya sampai selesai. USB. Ini contohnya masih kalah dengan artificial intelligence. Mulai mau butuh training, terus aku dikongkon mindah memori loh, kok nggak bawa USB. Lucu ya? Enggak. Contoh saja.
adzan dulu. Suara nggak terlalu jelas ya suara adzannya. Sampun Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Di tahun 2019, alhamdulillah sudah kita keluarkan KMA 184 tahun 2019. Yang kebanyakan pedoman itu berusaha untuk mengikat supaya Bapak Ibu itu nurut dalam arti takut. Justru yang dibuat oleh Kementerian Agama itu adalah pedoman implementasi kurikulum di madrasah, itu intinya ingin membuat Bapak Ibu mulai berani keluar dari hal-hal yang kira-kira nggak punya manfaat banyak. Kalau yang ada manfaatnya silakanlah dilanjutkan dari apapun. Yang kira-kira manfaatnya untuk jangka panjang masa depan anak-anak, itu yang kita keluarkan. Lanjut. Jalan. Itu bukan. Ini tadi yang dunia masa depan yang saya gambarkan tadi Bapak Ibu. Dunia masa depan itu kayak gini. Lanjut Pak, terus ini tantangan yang tadi saya ceritakan. Nah, terus tuh Bapak muncul gambarnya, mana gambarnya? Tuh kosong. Terus ke depan, terus. Nih Bapak Ibu, nih KMA 184 tadi. KMA 184 itu memang sengaja kita buat supaya terjadi revolusi pembelajaran di madrasah. Bapak Ibu supaya berani keluar dari kondisi yang ada. Kenapa tadi saingan kita itu berat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu menerjemahkan pembelajaran kayak kemarin-kemarin, maka akan kalah dengan apa yang disukai anak-anak.
Ke atas dulu Pak, sedikit ke atas. Iya. Terus ke atas lagi. Nah. Padahal kita tantangannya ke depan Pak, satu. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau Bapak Ibu uji akidah akhlaknya 30 menit nilainya tinggi-tinggi. Tapi kira-kira adabnya, akhlaknya, komitmennya terhadap sebuah kebenaran itu sejauh mana? Dan kita sudah dipertontonkan dengan pertunjukan-pertunjukan yang tidak lucu. Menteri baru ngomongnya bagus-bagus, gak taunya tetangga. Bupati, wali kota, banyak yang gitu. Nah untuk bilangin, moga-moga jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang moga-moga Allah memberikan perlindungan untuk terus kita bisa istiqomah di jalan yang benar. Moga-moga Allah kendalikan terus kita senang dengan hal-hal kebenaran. An-nasa kulluhum khalaqa. Setiap manusia yang hidup di dunia ini itu memang perusak, intinya perusak. Manusia kayak jejar-jarno memang perusak. Harimau yang sadisnya kayak itu, Bapak Ibu kasih rumput gajah, gak akan diuntik, ya kan? Kambing, Bapak Ibu kasih daging iga yang enak-enak, gak akan diuntik. Coba sing jenenge menungso, daging gentekno, tanduran gentekno, beton itu loh dimakan, aspal dimakan, besi dimakan, manusia itu jahat. An-nasa kulluhum khalaq illa, kecuali illa alimun, kecuali yang tahu tentang kemudaratan, tentang akhirat, tentang kebenaran, kesalahan baru. Itu pun ternyata juga nggak menjamin Bapak Ibu. Alimun kulluhum khalaq. Ternyata orang-orang yang berilmu pun itu ternyata juga punya potensi rusak Bapak Ibu di dunia ini. Kenapa? Manusia itu godanya memang berat. Ya saya pikir Bapak Ibu kita ngawur, kita berjalan di detik ini pun, saya pikir di hati Bapak Ibu itu kan gak pernah selesai peperangan antara malaikat dengan setan di hati kita. Ya kan? Saya di tengah-tengah ngomong gini, bisanya keluar gini, jangan dikira gak ada yang di sini untuk mempertanyakan yang saya omong. Ya kan Bapak Ibu? Itu memang sudah diciptakan oleh Allah. Karena itu selalu kita doanya moga-moga nanti ujung-ujungnya husnul. Walaupun sekarang perbulan batin saya masih begini, moga-moga ujung-ujungnya kebenaran Allah yang mengakhiri hidup saya. Kan gitu. Sehingga kita masuk husnul khotimah. Jangan sampai su'ul khotimah. Alimun yang tahu itu pun kulluhum khalaqa juga pasti punya potensi kerusak dunia. Si ada godaan sombong, takabur karena kalimanya, takabur dengan kekhusyuannya di masjid, kan gitu ya. Sehingga masjid kemudian dibatin, atau nama masjid segala macam, wes akhirnya melebihi batas kewenangannya, suudon segala macam dan panunggalannya. Isinya kalau kayak gitu ngerusak juga. Illa, kecuali mukhlisun, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan hidupnya untuk Allah. Ya, yang ikhlas itu baru insya Allah gak ada apapun kecuali Allah. Kenapa awakmu kok seneng karo bojomu? Saya senang
bukan berarti terus saya karena kecantikannya ya memang cantik, karena lembut baik, tapi kalau mau apa? Nah waktu itu saya selalu diskusinya sederhana. Kalau ada yang rayu datang gini, nawarkan gini. Sampai pernah saya yang waktu datang pertama kali di sini, saya masih ingat, yang terkait mau membangun asrama Mahat itu oleh Pak Nur Salim saat itu kan saya diminta ceramah, Pak. Padahal niat saya datang dari Surabaya itu mau lihat survei, terus pulang mau disangoni, Pak. Saya bilang, loh, niatku itu tutup ceramah, niatku itu melihat lokasi, ya sudah nggak usah, saya bilang gitu. Loh, itu banyak yang katakan bodoh amat, lulusan doktor 2 kali goblok ya amat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tapi anugerahnya ya dibarokai oleh Allah. Saya tuh anaknya orang miskin, ya alhamdulillah. Kalau disuruh sekolah itu nggak nutut, Pak, nggak punya uang lah ya. Alhamdulillah di sekolah kan orang itu kok terus. S2 saya tuh dia kasih anugerah beasiswa 2 kali, sehingga saya kuliah itu di UNJ, S2-nya 1, di UGM 1, S3-nya alhamdulillah juga dikasih anugerah begitu 2 kali. Saya itu di UIN Makassar 1, terus di UPI Bandung 1. Sudah begitu saya dikasih barokah lagi, Pak. Saya dikasih beasiswa untuk apa? Program sandwich untuk pasca doktoral itu 3 kali di San Francisco University di Brisbane, kemudian di IUA Institute of Education di London, kemudian yang berikutnya di Belanda itu Nederland Business University, gratis semua. Karena itu wis pasrah kepada Allah. Allah itu Allah itu nggak medit, nggak kayak Ahmad, nggak kayak Pak Hadi. Udah, Allah itu pasti, tapi syaratnya satu tadi, an-nasa kulluhum khalaqa illa alim, alimun kulluhum khalaqa, bikin perusahaan juga illa mukhlisun, ikhlas kepada Allah. Nah, sih kalau setengah-setengah Allah itu ngerti, nggak akan terkabul. Tapi kalau pas, sudah nggak lancar di kita, lancar anak kita, lancar istri kita, lancar langgeng keluarga kita, tentram semua hidup. Walaupun kita kayak nggak supir, tapi alhamdulillah apapun nggak selesai, tuntas semua. Kok kayak urip gampang, wajah sombong, mesti Allah kabeh ini, ya gitu. Ibu bapak yang saya hormati, kembali kepada persoalan ini, disciplinary itu bisa menghasilkan sebuah proses kekuatan untuk memegang prinsip. Itu anak-anak harus diperjalankan. Jadi pembelajaran itu bukan bapak ibu ngasih anak-anak terima, tapi memperjalankan anak-anak di dalam aktivitas sehingga anak-anak itu bisa melakukan belajar sendiri, menemukan itu kebutuhan masa yang akan datang. Kenapa? Karena kehidupan yang akan datang itu fenomena kehidupan tidak bisa kita perkirakan. Anak-anak itu akan menghadapi hidup yang mungkin di luar angan-angannya, di luar rencananya. Tetapi kuncinya tetap satu, bagaimanapun perubahan dunia, kalau dia mau eksis, dia harus bisa menundukkan perkembangan itu. Iya kan? Kalau tidak, dia yang tergilas, Bapak Ibu. Karena itu dalam 5 Mind for the Future ini, prinsip yang pertama disiplinary itu yang kuat. Ini sebenarnya Islami semuanya, cuma kita saja yang kadang-kadang lupa. Yang kedua, apa itu? Kritik. Bagaimana merangkaikan sesuatu yang dia miliki, yang mungkin juga secara fisik dan langsung itu sudah nggak berguna untuk berikutnya, kehidupannya berubah, tapi dia mampu menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalunya, menggunakan data-data yang dia sudah miliki, memori yang ada untuk menciptakan sesuatu untuk kebutuhan masa yang dibutuhkan saat itu. Kebutuhan anak-anak itu ke masa depan seperti itu, Bapak Ibu. Kira-kira kalau yang begini Bapak Ibu aja dengan model ceramah yang 2 jaman sekali, kira-kira anak-anak bisa kuat semampu itu enggak?
Apalagi kalau orientasi Bapak Ibu tak ajar anak-anak biar nanti UN-nya dapat 90. Akhirnya apa? Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 isinya cuma latihan soal. Iya kan? Bapak Ibu kan ngajarnya orientasinya ke sana saja. Kalau seperti ini itu kamuflase, Pak. Bapak Ibu akan membohongi sendiri dan membohongi anak-anak. Nanti ijazahnya bisa besar tapi nggak akan berguna di masa yang akan datang. Kenapa? Hidup di masa yang datang yang dicari itu kredit. Kalau nggak kredit cuma bawa ijazah saja, nilainya bagus tapi nggak mampu mengantisipasi perkembangan, betul-betul kredit betul, Pak. Bukan kreatif tapi kredit betul itu. Nggak akan pakai, Pak. Karena itu beberapa waktu yang lalu itu Pak Nadiem Makarim kan pernah menyampaikan yang dikritik banyak orang itu. Itu saja yang dikatakan Pak Nadiem Makarim itu benar, Pak. Hanya Pak Nadiem Makarim itu menjelaskannya ke susu saja. Jadi Bapak Ibu nggak dijelaskan runtut, tapi langsung tiba-tiba Pak Nadiem Makarim mengatakan di masa yang akan datang itu ijazah itu nggak ada gunanya. Yang diperlukan itu keahlian. Sebenarnya benar, Pak. Cuma gara-gara begitu akhirnya gimana sih Menteri Pendidikan kok ngomongnya gitu. Nanti banyak anak nggak sekolah. Maksudnya itu sebenarnya bukan ijazah itu nggak berguna. Kalau orang cuma punya ijazah tapi ternyata itu tidak terbukti di dalam kemampuan aktualisasi keseharian, tidak akan dicari orang, Pak. Ya lebih baik cari orang, banyak orang bagus kok yang punya ijazah dan punya kemampuan. Bahkan kalau kemampuannya tinggi, orang itu sudah nggak melirik lagi ijazahnya, memang itu akan terjadi. Jangankan untuk masa yang akan datang, sekarang saja sudah terbukti kok. Orang punya kemampuan tinggi walaupun nggak memegang ijazah itu diakui semuanya. Sekarang itu terbukti, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Siapa itu? Gus Bahar. Coba Bapak Ibu lihat Gus Bahar, ijazahnya apa? Tapi Gus Bahar itu, Pak, di UII Jogja itu menjadi Dewan Pertimbangan Penelitian Kampus, Pak. Terus kuwalak-walik ya. Biasanya itu profesor yang bisa di situ itu. Dan itu temannya profesor-profesor semua. Kenapa begitu? Karena semua orang sudah mengakui kepakaran Gus Bahar di dalam kajian sosial dan keagamaan luar biasa. Padahal kalau disuruh menunjukkan ijazahnya enggak, dan orang nggak peduli. Walaupun nggak ada ijazah tertulisnya, kemampuannya sudah melebihi profesor. Nggak usah disiar-siar terpakai, dipakai sendiri. Sehingga Pak Quraish Shihab sampai sarjana luar negeri pun Al-Azhar sekarang mengakui, padahal pendidikannya tidak formal. Ya kalau itu disesuaikan muadalah ya mungkin juga memang sama-sama. Tapi karena kemampuan tadi dalam riyadhahnya luar biasa, coba ditanya apapun, problem apapun nenteng saja. Dia nggak ribut dengan penampilannya, dia nggak ribut dengan apanya, kan gitu. Tapi orang akhirnya nggak melihat fisiknya lagi, walaupun fisiknya begitu, ya dikawal banyak orang dengan tertib, walaupun dirinya sendiri sebenarnya nggak mau dikawal macam-macam. Itu kehidupan masa depan itu yang akan dicari kayak gitu, Bapak. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana Bapak Ibu menghasilkan pembelajaran yang bisa menghasilkan orang setipe itu? Loh Pak, itu beliau itu Pak, jandab Pak, laduni Pak, iya. Tapi laduni itu jangan sampai Bapak Ibu keliru mengartikan loh Bapak Ibu. Seakan-akan laduni itu tiba-tiba begitu, tidak. Kalau begitu seakan-akan kan nggak bisa ditarik kronologisnya. Jangankan manusia, nabi pun itu bisa ditarik kronologisnya. Mengapa sampai bisa jandab dan bisa dapat laduni tadi? Itu dari riyadhah yang disiapkan oleh beliau sendiri maupun oleh gurunya Mbah Maimun juga, ya kan? Sehingga betul-betul mengakar betul. Karena apa Bapak Ibu kalau lihat fisiknya itu ya bukan seperti yang Bapak Ibu terjemahkan seperti orang B salah B. Coba lihat
kitab-kitabnya miliknya Gus Bahar. Itu kitab-kitabnya nggak kosongan Pak, kitabnya itu mesti bocor kabeh. Jadi Gus Bahar pinter gitu tuh bukan terus biar kalaupun masuk pinter ya enggak, bukunya tuh dibaca semua dan pada saat pembacaan itu sampai ditempel-tempel catatannya sendiri ditambah sendiri. Nah, sekarang menyiapkan orang yang punya kredibilitas untuk bisa menekuni sesuatu, itulah yang kemudian yang ketiga itu disebut di situ itu respectful. Jadi kalau respect kepada sesuatu itu full, nggak setengah-setengah, dalam. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana menghasilkan anak yang begitu? Bisa nggak dengan proses pembelajaran yang tadi 2 jam giliran, 2 jam giliran? Itu kan harus bisa menarik minat anak, tertarik betul, kemudian menekuni. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu nggak usah sampai harus beri komando, ayo nak baca, yang rajin baca otomatis akan baca sendiri. Nah, berikutnya tinggal 2 di sini. Yang keempat itu adalah ethical. Ethical itu apa? Ini kebutuhan masa depan. Ethical itu adalah kemampuan seseorang melakukan sesuatu itu bukan pertimbangan karena dilihat orang, bukan karena supaya dikatakan orang benar, tapi dia melakukan sesuatu itu karena didasari keyakinannya yang kuat tadi, Pak. Itu ethical. Orang yang melakukan sesuatu karena didasari oleh keyakinannya dia kuat. Nggak peduli dilihat orang, nggak peduli diawasi, nggak peduli dikasih hadiah atau tidak, dia nggak peduli. Kalau dia sudah yakin dia lakukan. Itu kalau dalam Islam namanya ihsan. Walaupun beliau nggak melihat Allah, nggak mampu melihat Allah, tapi dia yakin pasti Allah itu melihat saya. Karena itu dia melakukannya istiqomah. Nah kemudian yang berikutnya, yang kelima terakhir itu find mind for the future, untuk masa depan itu adalah karakter sintesisme. Apa itu? Yaitu kemampuan manusia untuk bisa melihat kondisi sekitarnya dengan sebuah analisis yang tepat, sintesis yang tepat, akhirnya bisa menentukan kesimpulan problem solvingnya pas. Itu Pak, kehidupan masa datang mau berubah zaman ini bagaimana, insya Allah orang ini tetap bisa eksis. Nah itu Pak profil manusia masa datang yang harus kita siapkan melalui anak-anak. Kenapa? Profil masa datang itu ya anak-anak kita ini sebenarnya kita harapkan. Siapa itu 20 tahun yang akan datang yang akan jadi presiden, siapa itu yang jadi pedagang, siapa itu yang jadi ilmuwan, itu anak-anak kita sekarang kan Bapak Ibu. Karena itu proses pembelajaran yang Bapak Ibu siapkan sekarang, Bapak Ibu sadar atau tidak harus menyadari harus ada perubahan pembelajaran. Karena itu intinya saya ingin berbicara Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu jangan nyaman dengan kondisi Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu ingin nyaman tapi mendolimi banyak orang, atau Bapak Ibu ingin memberikan makna kepada anak turun Bapak Ibu nanti? Khairun nas anfa'uhum. Manusia yang paling baik di dunia ini yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena itu jangan sampai Bapak Ibu guru ada di sini niatnya dulu masuk surga, akhirnya nanti di akhirat Bapak Ibu kecewa. Karena ternyata Bapak Ibu tidak memberikan kebaikan kepada orang lain. Bapak Ibu hanya mencari kebaikan untuk dirinya sendiri. Yang ditakokno gajinya, yang ditakokno tukinnya. Padahal tukin gaji itu gak ditakokno itu yang mesti datang. Ngapain kita pusing? Toh itu nggak punya manfaat nanti sampai di akhirat. Padahal nggak ditanyakan yang mesti datang. Nah kenapa kalau sudah pasti seperti itu kita nggak perlu ributkan? Yang kita ributkan itu justru yang harus kita kejar ke masa yang datang. Apa itu? Ya tadi Pak, gimana bisa berikan kebermaknaan kepada orang lain? Siapa itu? Anak-anak kita ini. Jangan dikira Bapak Ibu siswa yang Bapak Ibu ajar ini adalah orang lain Pak. Sekarang orang lain Pak. 10-15 tahun yang akan datang jangan dikira.
anak ibu nanti nikah dengan dia, atau mungkin kalau nggak anaknya cucunya, bisa jadi keturunan bapak ibu loh. Jadi jangan sembarangan mereka. Kalau bapak ibu terlantarkan terus tiba-tiba nanti ilmunya cekak terus nikah dengan cucu ibu bapak atau anak, terus hidupnya nanti sengsara, bapak ibu sendiri yang rugi, ya kan? Karena itu kita harus husnudzon, ini anak turun kita semua. Ayo dirawat dengan baik. Lanjut. Nah, belum. Karena itu di dalam proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran sebelum saya masuk ke perubahan, ini belum Pak, masih panjang. Karena itu Bapak Ibu yang ngantuk-ngantuk, insya Allah lanjut. Tapi makin lama makin panas ini. Karena itu dalam proses pembelajaran Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan seperti sekarang Bapak Ibu rutinitas tadi. Supaya 5 hal yang five mind for the future tadi bisa tersarankan di hadapan anak-anak, bisa masuk dalam dirinya anak-anak. Ibu bapak ini dalam proses pembelajaran minimal ada 2 koordinat yang bapak ibu harus jamin. 1, proses pembelajarannya atau yang biasa disebut proses kognitif. Itu bapak-bapak ibu jangan cuma berhenti di remember atau mengingat atau memahami. Kemudian mengaplikasikan. Itu dulu kan gitu ya, waktu kita masih mahasiswa mungkin sampai di situ sudah cukup. Ini untuk kebutuhan masa datang yang kompleks, anak-anak harus diantarkan. Tingkat apapun anak-anak itu dalam pembelajarannya harus diantarkan sampai bagaimana dengan proses berpikir dari pembelajaran itu sampai menyentuh analisis, sampai menyentuh evaluasi, dan nanti diharapkan anak-anak mampu mengkreasi. Setiap topik yang Bapak Ibu ajarkan itu harus seperti itu. Kalau dulu kan ada pemahaman kalau anak-anak MTS itu masa sampai mengkreasi Pak, cukup sampai di analisis saja lah Pak, nanti di alia. Kalau udah salah itu. Sebenarnya dalam proses pembelajaran itu mulai dari SD pun, MI pun, 6 proses berpikir ini harus, cuma bentuknya sesuai dengan tingkat perkembangannya masing-masing. Kreasinya tuh harus keluar, karena apa? Ini kalau tidak dibiasakan nanti tidak akan memunculkan kualitas sosok itu. Quality is a set of habits. Kualitas itu perangkat kebiasaan. Kalau anak-anak tidak dibiasakan dengan proses gitu, dia akan nggak mampu memiliki kemampuan itu. Itu baru dari proses berpikirnya atau proses thinking atau proses kognitif. Berikutnya pada saat Bapak Ibu mengajarkan materinya, aspeknya, itu jangan jamak sampai berhenti di proses oh ini fakta ini bolak-balik cuma ngotak-ngatik fakta. Bapak Ibu harus bisa antarkan kalau ini faktanya sampai anak-anak itu bisa menemukan yang dibalik itu apa itu konsepnya. Ini faktanya coba tempat kacamata. Konsepnya apa? Oh konsepnya itu benda. Oh konsepnya itu sesuatu yang bermanfaat. Nah kalau sudah ditemukan konsepnya ini, anak-anak harus bisa juga diajak menemukan apa? Prosedur. Kalau yang namanya tempat bermanfaat itu prosedurnya apa? Oh dia harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Itu namanya prosedur, kan gitu. Sampai akhirnya anak-anak menemukan yang kita sebut dengan metakognitif. Sampai jauh kembali situ. Nah inilah yang nanti itu bekal masa depan. Sehingga barangnya walaupun nggak dipelajari, walaupun nanti kehidupan masa depan kalau dia sudah sampai menyentuh metakognitif, dia akan bisa terjemahkan di kehidupan yang mungkin akan beda dengan yang sekarang dialami. Jeru kan Bapak Ibu? Nah ini proses yang memang harus kita lakukan, yang itu disebut dengan proses belajar HOTS, Higher Order Thinking and Skills, supaya anak-anak punya kemampuan yang hot juga, sehingga nanti kalau mau diuji dengan yang hot semampu, tapi nggak penting diuji itu. Yang penting anak-anak itu bisa mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya nanti saat dia mampu mengatasi segala perkembangan. Kalau dalam buku Philosophy of Education itu kan disampaikan Bapak Ibu bahwa tujuan pembelajaran itu sebenarnya satu Bapak Ibu. Apa itu? Welfare, mencapai kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Bukan kaya, bukan istri cantik, suami ganteng,
Tidak, itu nggak masuk definisi kekayaan. Hanya bisa jadi salah satu indikator, tapi nggak mewakili makna kesejahteraan. Tapi yang dimaksud sejahtera itu apa? Sejahtera itu apabila orang itu bisa mengatasi segala situasinya dengan survive, Pak. Enjoy. Jadi dia tidak tergilas oleh perkembangan, tapi dia mampu mengendalikan perkembangan. Kalau dalam bisnis, dia nggak bingung, perubahan apapun dia mampu mengantisipasi. Lah kalau kemudian itu efeknya dia kaya, kaya itu cuma efek saja. Tapi ujungnya dia sudah sejahtera. Begitu juga setelah kaya kok kemudian ada wanita cantik tertarik jadi istrinya, itu efek saja. Tapi yang menghasilkan kesejahteraan tadi itu adalah ketentramannya dia bisa mengatasi kehidupan. Sehingga sampai bisa kaya, sampai ada wanita yang mau jadi istrinya dan suaminya segala macam. Nah, lanjut Pak. Nah, oleh karena itu akhirnya Bapak Ibu proses pembelajaran kita memang harus berubah. Nah, disinilah saya mau menantang guru-guru MTS Negeri 2. Mumpung MTS Negeri 2 ini termasuk juga yang kami perhatikan di pusat. Mampu nggak bapak-bapak ibu melakukan sebuah proses perubahan pembelajaran? Karena sudah ada payung hukumnya KMA 184, apalagi yang mau ditakuti? Apa saja Pak perubahan yang bisa dilakukan? Angkat Pak, satu slide. KMA 184 itu sampai memberikan kewenangan 6 ini loh Pak. Yang pertama, Bapak Ibu kalau melakukan pembelajaran itu jangan rutinitas. Karena bukunya kayak gitu segala macam, Bapak Ibu langsung berpikir, nanti awal tahun pelajaran saya ajar ini, saya ajar ini, saya ajar ini. Kita gelinding sesuai dengan urutan bukunya, gelinding sesuai dengan urutan KD-nya. Ya kan biasanya begitu kan Bapak Ibu. Loh kalau begini itu nggak menantang. Loh mengapa tidak Bapak Ibu? Menjelang tahun ajaran itu Bapak Ibu kumpul kayak gini, berpikir yang agak mendasar. MTS Negeri 2 ini mau kita bawa kemana? Untuk menjawab MTS Negeri 2 mau kita bawa kemana, Bapak Ibu lakukan namanya analisis konteks. Siswa kita itu cenderungnya apa? Kemauan orang tuanya apa? Kita guru-guru ini yang ada di sini kemampuannya rata-rata apa? Kemudian prospek lingkungan sosialnya kita apa? Coba Bapak Ibu beranikan memunculkan. Kalau begitu visinya 62 sama MTS Negeri 2 Kediri ini, visi itu nggak harus kembar dengan madrasah lain atau ikut-ikutan, tetapkan berani. Setelah ditetapkan, jangan kalau sekarang riset terus, suatu saat Bapak Ibu akan kalah. Bapak Ibu harus berani menetapkan visi yang lain selain visi yang sudah ada. Dunia ini berputar terus Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau dagang, jualan mobil laku keras kaya raya, Bapak Ibu terus jualan mobil, ya amblas Pak kalau nggak punya serep bisnis ya. Harus punya cadangan begitu. Sehingga pada saat mobilnya sudah mulai terganggu, Bapak Ibu sudah survive yang lain. Kan dia harus gitu. MTS juga gitu. Nah, itu bisa ditetapkan pada saat kita rapat kerja. Sehingga saat rapat kerja Bapak Ibu menentukan visi, kemudian setelah visinya ketemu Bapak Ibu turunkan. Kalau gitu, supaya wujudnya ini program-program yang harus diajarkan kepada siswa MTS itu harus ini. Kalau setelah itu Bapak Ibu lihat struktur kurikulum dari pusat dibanding dengan visi dan program yang Bapak Ibu tetapkan, kira-kira kurikulum dari pusat apa cocok langsung Bapak Ibu jalankan begitu saja? Kalau kira-kira ada yang harus dimemper-memperkan Pak, harus di otak-atik boleh nggak? Nah ini KMA 184 membolehkan Pak. Sengaja ini memang kita buat gitu. Bapak Ibu mau melakukan rekayasa struktur kurikulum itu boleh. Nah, struktur kurikulum itu rekayasanya gimana Pak? Karena itu saya anjurkan Bapak Ibu baca dulu KMA 184 supaya nggak banyak tanya. Di sana sudah diatur
bagaimana rekayasanya. Bapak Ibu bisa melakukan rekayasa itu, sehingga Bapak Ibu melaksanakan program di MTS 2 itu nyekarep, bukan karena tugasnya orang, tapi karena kemauan bersama. Itu dibolehkan Bapak Ibu. Hatta pada waktu Bapak Ibu mencantumkan struktur kurikulum itu, kalau sampai dirasa perlu ada mata pelajaran khusus yang perlu dimunculkan baru di MTS Negeri 2 yang tidak ada di madrasah lain, kira-kira boleh nggak? Boleh. Coba Bapak Ibu cari aturan pendidikan yang kayak gini. Di Kemendikbud sampai hari ini belum ada. Di Kementerian Agama ini sudah 1 tahun yang lalu dirumuskan. Kenapa? Karena yang merumuskan ini sudah merasa penderitaannya dijajah. Dalam pendidikan kita nggak mampu menghasilkan yang bagus kalau nggak berani. Kalau Bapak Ibu tanyakan, IC itu kok bisa berprestasi? IC Serpong itu sekarang kan ranking 2 sekolah madrasah se-Indonesia, kategori dari data LTMPTN yang kemarin muncul ya. Terus Man Gorontalo, Man Isan dan Gorontalo itu ranking 15 komunitas itu. Tapi kita bukan cari rankingannya, kita cuma ingin menunda. Terus Man 3 Malang itu Man Insan Cendekia Pekalongan itu yang 45. Kemudian Man 2 Malang, Man 3 Malang dulu itu yang urutan 65 madrasah 100 terbesar madrasah se-Indonesia. Madrasah sekolah, bukan madrasah saja. Walaupun teman-teman kemarin dari data itu madrasah itu kepingin disebut juara 1, dikumpulkan madrasah-madrasah saja. Akhirnya saya nomor 1. Akhirnya saya gurui, kenapa nggak dicari data per kecamatan saja, pasti nomor 1. Kenapa? Karena nggak ada madrasah lagi. Jangan suka dikatakan orang nomor 1, tapi kita cari pelajarannya, kemudian untuk ngejar sana. Untuk menghasilkan yang hebat. Nah, kalaupun sampai harus memunculkan mata pelajaran khusus, itu di KMA 184 itu dibolehkan, Pak. Terus nekat-nekatan penuh. Kebetulan sekarang itu saya punya direktur yang gila, mungkin pernah kesini Pak Umar, itu gila betul. Karena sama orang kampungannya, Pak direktur itu kan orang Grobogan, wong desa. Saya orang Bangil Pasuruan, desa bodoh. Menderita sama-sama pernah lama. Akhirnya kita berbulan. Direktur sama wakilnya, karena sama-sama orang menderita, wis jabatannya terungkan suwi. Ayo kita manfaatkan betul-betul untuk memberikan kemanfaatan kepada teman-teman kita yang dulu satu nasib, dan berikutnya kita usahakan jangan sampai teman-teman merasakan penderitaan seperti yang dulu kita temui. Kita selesaikan. Wah, akhirnya kita buka ya satu Pak. Dikbud setelah lihat ini Pak, termengeng-mengeng Pak. Kemerdekaan belajar yang didengungkan oleh Nadiem Makarim itu belum menyentuh ini Pak. Kita sudah tahun 2019 bulan Mei loh. Nadiem Makarim jadi menteri saja baru November. Jadi ini sudah loncakannya tinggi. Bahkan sampai menghasilkan proses pembelajaran kita beranikan. Kalau Pak Ahmad tadi komentar masuk 2 jam dianggap kuno kok di komentari elek terus Pak. Kira-kira bentuk yang bisa saya lakukan apa? Sebenarnya jawabannya silakan Bapak Ibu berkreasi utama. Tapi saya kasih contoh salah satu. Bapak Pak. Terus ke bawah. Saya tutup. Nah, kenapa sih kita itu nggak berani membuat pembelajaran? Misalnya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, ayo rundingan setiap minggu. Rapat mingguan itu dipakai bahasa apa? Jangan dipakai bahasa arisan Bapak Ibu. Sayang. Rapat Dewan Guru itu untuk membahas beberapa dinamika. Pak, supaya anak-anak itu gak jenuh belajarnya, saya kalau gabungkan itu ada KD-KD-nya Pak ya. Ini contoh. Ini di madrasah yang jadi percobaan saya Pak.
Itu digabungkan, kemudian supaya bergabung kita membuat sebuah rancangan proyek yang mau kita berikan pada anak-anak. Rancangan proyek itu cuma tantangan kehidupannya saja. Jadi anak-anak itu diminta untuk membayangkan aku seorang arsitek dan pengusaha yang peduli sama energi, merancang sebuah rumah yang di dalamnya ada hemat energi listrik. Wah, di sana ada IPA-nya bagaimana, matematikanya gimana, dia disuruh merangkum. Nah, tentunya ya memang awalnya harus dibekali dulu oleh guru-gurunya kan. Sehingga yang pembelajaran yang 2 jam ganti tadi itu tidak hanya sekedar ayo anak saya ajarin matematika, gunanya untuk apa Pak? Enggak ada gunanya. Ini ada gunanya untuk mendukung proyek yang kamu mau ajar. Nah, ini ada topik matematika ini untuk guna. Jadi anak itu tahu, saya belajar matematika itu untuk apa? Saya belajar IPA itu untuk apa? Saya belajar fisika itu apa? Itu pertemuan pertama 1 minggu. Setelah itu sudah tidak harus pertemuan seperti itu. Anak-anak 2 minggu atau 3 minggu sesuai dengan perhitungan jamnya, dia menyelesaikan satu proyek ini. Nah, didampingi oleh guru-guru itu setiap hari. Bapak Ibu bayangkan, lanjutkan. Ini lanjutkan kawan. Ini rancangannya ya, nggak usah baca. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa saya itu nggak sekedar ngomong. Ini memang sudah dicobakan terus. Nah, ini rancangan penilaiannya Pak. Jadi nanti matematikanya bisa dinilai dari hasil kerja. Karena anak-anak itu lanjut ke atas lagi. Terus. Nah, anak-anak itu nanti kan disuruh mendesain, disuruh nanti presentasi ujungnya Pak. Jadi dia harus bisa menjelaskan. Saya bikin rumah ini, hemat energinya oke, nanti kan pasti ditanya, kamu kan pengusaha, bukan hanya ngerancang. Kira-kira rumahmu ini mahal atau tidak? Kalau mahal, wah nggak laku kamu. Ya bagaimana yang hemat energi, laku di pasaran? Dia kan harus berpikir dari sisi marketingnya, dari sisi segala macamnya. Itu membuat real Pak ilmunya. Lanjut Pak ke bawah. Nah dari situ nanti penilaiannya seperti ini Pak. Lanjut terus. Matematikanya ini bisa kita nilai wujud konkret Pak. Dari penjelasan penerapan rumus di situ mungkin ada aljabarnya, ada geometrinya segala macam tata. Terus Pak lanjut terus. Nah proses belajarnya hasilkannya kayak gitu. Dan ini nanti bisa dijelaskan oleh mereka. Lanjut Pak. Nah belajarnya Pak akhirnya asik kayak gini. Nah namanya kelas itu tidak harus meja diurut-urut terus. Bener anak-anak. Coba kalau kayak gini, dia bisa bertim, dia bisa individual. Pada foto saya berarti kan pembelajarannya ada kan Pak ya. Jadi kayak gini anak menyelesaikan. Bayangkan Pak, kalau anak ditantang kayak gini, sore pulang atau siang pulang, di rumahnya kira-kira dia akan santai nggak Pak? Pasti kalau belum ketemu jawaban untuk merancangnya, dia pasti akan penasaran Pak. Kalau penasaran kira-kira yang di rumah, kalau pas dia di rumah yang dibuka apa? Bisa jadi buka internet Pak, tapi insya Allah anak-anak akan merasa kalau saya buka cuma YouTube permainan, rugi saya, waktu saya. Karena minggu ini saya harus bisa menyelesaikan ini, kan gitu Pak. Yang dibuka pasti literatur yang terkait Pak. Itu Pak membuat otaknya bekerja terus dan insya Allah aktif. Itu sama halnya pada waktu saya dulu ditanya gimana supaya anak-anak siswa itu tidak tawuran, yo disibukkan. Nah ini caranya begitu. Loh Pak, kalau begitu membuat jadwalnya gimana? Nah membuat jadwal gampang. Jadwal itu tidak harus kan Pak seperti sekarang dibuat awal semester, nanti baru selesai akhir tahun. Apa nggak boleh? Jadwal itu setiap minggu kita tata ulang. Yang penting kan rasio kebutuhan setiap minggunya kan terpenuhi. Ya kan? Loh, Pak Ahmad, itu apa dulu dilakukan yang di IC segala macam, di Mantika bisa berprestasi seperti itu apa begitu? Saya katakan sekarang, ya. Kalau saya nggak berani begitu, nggak mungkin prestasi ada. Karena itu IC itu termasuk juga, jangan cerita IC. Mantika Malang aja sekarang 2. Ditarget lulusannya alhamdulillah terjawab.
Ya kan Bapak Ibu? Prestasi di Olimpiade terjawab, padahal yang dicari tidak. Saya tidak pernah menyampaikan murid-murid saya, kamu berjuang Olimpiade biar menang, tidak. Kalau mereka sudah kumpul mau berangkat ke Olimpiade, itu saya malah justru yang saya sampaikan di depan anak-anak, boleh dicek nanti. Mungkin juga bisa dicek ke anaknya Mbak Hadi. Itu saya sampaikan, anak-anak sekarang kamu mau pergi untuk berlaga di Olimpiade Sains. Saya nyampaikan pesan, saya bilang gitu. Saya tidak butuh kamu juara. Saya tidak butuh kamu juara. Karena kalau kamu juara paling cuma 1 minggu keuntungannya rame-rame, setelah itu mungkin orang lupa. Saya tidak butuh medali dari kamu. Yang saya butuhkan cuma 1, kamu pergi. Ikhtiar maksimal, usahakan. Orang yang selama ini punya pemikiran lembaga pendidikan Islam itu terbelakang supaya bisa terjawab. Orang yang tidak kenal Islam itu sebenarnya apa, tunjukkan kalau Islam itu punya gengsi. Islam itu juga mampu mewarnai peradaban dunia ke arah modern. Karena itu pesan saya cuma 1, pergi kamu Olimpiade, tegakkan bendera syiar Islam setinggi-tingginya. Kalaupun kamu harus menang setelah itu adalah efek saja, bukan yang kita cari. Kalaupun kamu kemudian akhirnya punya pengetahuan yang bisa lulus di perguruan tinggi nanti, itu hanya efek saja. Saya cuma 1 titik, perjuangan Islam ini bisa dihargai positif di mata orang lain. Saya cuma itu aja, Pak. Wah, kalau sudah begitu, Pak, nggak ada surutnya, Pak. Saya pernah punya murid 1, saya ceritakan yang di Malang aja. Kalau IC kan Bapak Ibu sudah mungkin Malang aja, yang baru saya kelola 3 tahun. Terus sampai saya pernah punya murid, Pak, mungkin temannya anaknya Pak Hadi. Anak itu anak yatim, jadi bapaknya nggak ada, Pak. Hanya ibunya itu biasa. Kalau nggak salah dulu TK. Kondisi ekonominya ya juk-jukan saja. Oh, Bapak Ibu, ikhtiar membacanya itu ya sudah jalan sendiri, Pak, nggak pernah diperintah orang. Bahkan sampai akhirnya selain Olimpiadanya sudah segala macam, kemudian juga dapat beasiswa. Kebetulan, Pak, pada saat lulus itu nilai UN-nya itu tertinggi, Pak. Akhirnya saya undang, Pak, ke atas panggung. Gak mau, Pak. Padahal dia ada di situ. Dia datang ke saya, mencium kaki saya, tapi dia mencium kaki saya itu bukan apa-apa. Dia cuma minta maaf, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya bukan saya tidak menurut perintah Bapak, tapi saya tidak mau naik ke atas panggung karena saya punya alasan, Pak. Jadi akhirnya dia minta ibunya saja yang naik. Setelah itu kita tanya, kenapa kamu di depan? Enggak, saya takut, Pak, maju. Saya takut niat usaha yang sudah saya lakukan gugur setelah saya berdiri di atas panggung, Pak. Keikhlasan saya runtuh. Sampai segitu, Pak. Yang datang. Karena saya bukan untuk itu, Pak. Akhirnya ya kita semuanya mengapresiasi. Alhamdulillah dapat beasiswa yang ke Jepang itu. Beasiswa ke Jepang, belajar, Pak, nggak punya sangka. Ya alhamdulillah, akhirnya jadi bisa saja cari. Yang penting apa? Saat itu saya bilang, yang penting kamu berangkat. Setelah berangkat di sana, insya Allah orang kayak kamu itu akan hidup. Dan betul, Pak, saat di Jepang, Pak, ya hidup, Pak. Ya pasti kagum kan, Pak. Karena yang mendampingi sudah bukan manusia lagi, itu Allah. Jadi, Pak, dan alhamdulillah sukses. Dan sekarang sudah lulus dari Jepang. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti ini contoh. Ini jangan dikira loh, Pak, walaupun modelnya belajar kayak gini, anak-anaknya kayak gini. Ini kalau pas Anda ya sudah langsung, Pak, istiqomah. Khusus. Jadi agamanya juga mantap karena sudah hafalan Qurannya ini minimal 5 juz nih, Pak, rata-rata.
Nggak menduga kan kalau lihat gaya-gayanya gitu. Karena itu kita jangan sampai lihat fisiknya orang saja. Nah, tapi pembelajaran setiap harinya asik lah. Ini yang mau saya tantangkan. Ayo, MTS Negeri 2 Kediri, mumpung direkturnya gila, wakil direkturnya gila, dan tidak ada larangan Bapak Ibu melakukan inovasi, mumpung dibuka, manfaatkan. Entah ini nanti akan dilanjutkan orang setelah saya nggak peduli. Entah mau dilarang, nggak peduli. Yang penting saat umur kita masih ada, kita sudah bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Entah itu umurnya 1 tahun, 2 tahun. Karena apa? Itu semuanya haknya Allah. Kan gitu. Lah, usahakan Pak, MTS Negeri Kediri berani berkiprah menciptakan ini situasi. Nah, kalau perlu bimbingannya ke arah praktis Pak, siapkan 3 hari. Nanti kita virtual saja. Nanti bagaimana guru-guru menerjemahkan pembelajaran yang tadi saya katakan, bisa proses thinkingnya ke-6, aspek ke-6 proses thinking, kemudian aspeknya sampai ke-4. Sediakan, kalau 2 hari bisa sebenarnya, cuma penuh-penuh 1 hari. Tapi kalau 3 hari mungkin Bapak Ibu sampai jam 2 gitu saja. Insya Allah Bapak Ibu aplikatif sampai. Nah, nanti setelah itu terserah Bapak Ibu mau merencanakan apa. Kita kan cuma menstimulasi saja, fasilitasi kan. Jadi jangan sampai gaya kita juga seperti pelatihan guru, cuma mau mencontoh metode. Memangnya Pak Hadi nggak boleh untuk merancang sebuah metode sendiri. Memangnya yang pinter cuma Benjamin Bloom, John Locke. Bapak Ibu memang nggak bisa menciptakan misalnya pembelajaran ini apa, nggak boleh. Boleh Bapak Ibu. Kita ini kan hanya karena sudah terstigma saja, seakan-akan orang yang ada di buku-buku itu hebat. Namanya orang Kediri nggak bisa hebat. Mumpung belum ada larangan, mengapa tidak kita berbuat yang terbaik, kan gitu Bapak. Nah, ini saja pancingan saya mulai siang tadi untuk Bapak Ibu. Sengaja saya tampilkan gini untuk gelitik Bapak Ibu. Moga-moga bisa merangsang Bapak Ibu berubah. Kalau tidak, ya kasihan saya sudah terlanjur tapi nggak apa-apa. Demikian pancingan saya. Kalau ada yang mau menanyakan, memperdalam, saya suka. Nggak usah batasan jam. Yang penting kewajiban ibadah sholat Bapak Ibu nanti masih ada waktunya, kan gitu ya. Silakan dimanfaatkan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin demikian, silakan kalau ada yang mau tanya, mic-nya bisa disampaikan Bapak Ibu. Nggak usah serius-serius, nggak usah resmi. Yang penting isinya bermanfaat. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Masa saya pancing itu nggak ada yang emosi? Silakan keluarkan emosinya. Mumpung biasanya kalau rapat nggak bisa emosi, keluarkan emosinya. Daripada jadi gondok, jadi merentel itu, keluarkan saja. Saya sudah jelek-jelekan Bapak Ibu, masa Bapak Ibu ngambang balas saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dari yang Bapak sampaikan tadi, saya tertarik dengan ketika kita mau membuat anak kreatif, dan itu bergabung dengan beberapa makro, apakah bisa dikondisikan untuk satu kelas? Padahal satu kelas bisa lebih dari 20 siswa. Ketika itu yang terjadi, apakah kita bisa optimal untuk menjalankan program tersebut? Terima kasih Bapak. Kira-kira kalau saya uraikan dari awal sampai akhir tadi, pertanyaan Ibu tadi jawabannya boleh atau tidak? Tidak kan? Tidak. Ketika membawa anak yang segitu banyak, bisakah itu efektif Bapak? Iya. Yang tadi saya contohkan kan satu. Apakah wujudnya harus satu proyeknya?
satu kelas 2 atau 3. Wes pokoknya intinya Bapak Ibu jangan takut-takut. Kalau Ibu memperkirakan kalau jumlahnya banyak, apa yang bisa? Cari cara yang kira-kira bisa. Kan gitu kan? Jangan begini loh maksud saya. Misalnya contoh, kan dulu itu ada pelatihan lesson study loh. Caranya gitu. Bapak Ibu kan niru, itu betul-betul persis seperti yang ditulis kan? Lesson study. Bapak Ibu pada kalau ditanya untuk apa lesson study, Bapak Ibu kan nggak tahu. Ya ini ada pelatihan lesson study Pak, bagus. Bapak Ibu nggak tahu. Padahal lesson study itu apa? Lesson study itu untuk mempraktekkan kepada kita supaya bisa mengoptimalkan tahapan supervisi pembelajaran. Pembelajaran itu Bapak, maaf, bukan pembelajaran. Kan ada namanya teori tentang quality management. Quality management itu Bapak Ibu unsurnya cuma ada 3 Pak. Quality management itu pertama ada yang namanya QA. QA itu quality insurance. Terjemahan bahasa Indonesianya penjaminan mutu. Apa sih yang dimaksud penjaminan mutu? Bapak Ibu kadang-kadang kan nggak bisa bedakan penjaminan mutu dengan pengendalian mutu itu apa bedanya sih? Penjaminan mutu itu quality insurance. Nanti yang kedua itu disebut dengan QC, quality control. Itu yang disebut dengan pengendalian mutu. Apa bedanya di antara dua ini? Kalau quality insurance, penjaminan mutu itu definisinya sederhana. Penjaminan mutu itu adalah bagaimana memastikan, jamin itu kan pasti ya Pak, tak jamin tak pasti no gitu. Penjaminan mutu itu memastikan agar prosedur yang harus dilalui di dalam rangka mengejar mutu itu betul-betul dijalankan secara baik. Itu namanya penjaminan mutu Pak. Penjaminan mutu itu tidak ada hubungannya dengan mutu Bapak Ibu. Itu baru mengecek prosedur di dalam rangka mengejar mutu itu sudah dilakukan atau belum. Itu penjaminan mutu. Yang ada hubungannya dengan mutu sendiri itu nanti adalah quality control, QC. Apa itu pengendalian mutu itu? Yaitu mengontrol hasil itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Karena itu kalau penjaminan mutu itu biasanya kita ngecek apakah ada prosedur yang tidak dilakukan atau ada prosedur yang diloncati. Setiap prosedur yang diloncati pasti berakibat. Dan itu ilmunya sebenarnya di Islam sudah ada. Cuma kita nggak sadar. Bapak Ibu kalau belajar fikih, apa itu sholat sudah dijelaskan. Rukun sholatnya piye? Rukun sholat itu diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, al-fatihah sampai salam. Kalau dalam pelajaran fikih biasanya setelah salam ditulis apa Bapak Ibu? Tartib. Ya kan Bapak Ibu? Nah, penjaminan mutu itu kata yang terakhir tadi loh, tartib. Apakah tartib itu ada hubungannya dengan sah dan tidaknya sholat? Maaf, diterima dan tidaknya sholat? Tidak. Tapi dia ada hubungannya dengan sah dan tidaknya sesuai dengan prosedur. Karena itu kalau ada niat, setelah itu takbiratul ihram, al-fatihah boleh enggak? Walaupun dijalankan tapi dibolak-balik. Al-fatihah dulu baru niat, kemudian enggak boleh kan? Padahal hakikatnya masalah diterima oleh Allah tidak, itu urusannya lain, ya kan? Itu kan kajian fikih Bapak Ibu. Paling tidak argumentasinya kalau itu sudah dilakukan secara tertib, minimal memenuhi hukum syariatnya. Tanda-tanda untuk diterimanya itu ada. Lah nanti berikutnya untuk bisa dilihat diterima atau tidak, kita sudah punya rambu-rambunya di quality controlnya. Apa itu?
Tanda-tanda diterimanya orang sholat itu apabila apa? Fungsinya sholat itu terwarnai, terbentuk dalam perilaku kita. Apa itu? Tanha anil fasa wa munkar. Dengan sholatnya kok kemudian dia menjadi baik, terkendali, tidak fasik. Loh, sholatnya insya Allah itu sudah diterima. Tandanya gitu. Sholat tapi tingkah lakunya tetap macam mendolimi orang segala macam, bisa jadi dari penjaminan mutunya oke, tapi quality kontrolnya tidak. Nah, dua-duanya ini perlu dijalankan di dalam rangka quality management. Nanti ada yang ketiga, namanya QI. Apa itu? Quality improvement, perbaikanmu. Nah, lesson study tadi itu dalam rangka untuk melihat penjaminan mutu. Apakah dalam proses pembelajaran, prosedur-prosedur bertanya, prosedur mengamati anak, semuanya sudah dijalankan atau belum? Karena itu diamati sama-sama, ya kan Bapak Ibu ya. Itu bentuk supervisi. Karena kita tidak tahu akhirnya apa. Setelah proyeknya selesai, ya sudah selesai, nggak tahu digunakan untuk apa. Itu sama dengan anak-anak Bapak Ibu ajari matematika itu. Setelah tahu persamaan kuadrat, gajian, ya setelah selesai rapotnya keluar, ijazahnya keluar, ya tutup semua Bapak Ibu, karena tidak tahu gunanya untuk apa. Karena itu pelatihan di mana-mana nggak ada efeknya dengan kemajuan pembelajaran di madrasah, karena kita tidak tahu maksudnya. Loh, mengapa lesson study itu sampai diajarkan? Karena Bapak Ibu dari hasil riset itu menunjukkan bahwa quality insurance, penjaminan mutu, supervisi itu manfaatnya cukup besar untuk mendorong keberhasilan pembelajaran. Ya, di mana proses sudah kita lakukan, usaha sudah kita perencanaan sudah kita lakukan, kalau nggak dipastikan bahwa prosesnya tadi benar, perencanaannya benar, apakah bisa menjamin terwujudnya mutu? Susah kan Bapak Ibu? Nah, setelah penjaminan mutu dijalankan, tapi tidak pernah dilakukan. Nah, dalam rangka menjawab pertanyaan Ibu tadi, kalau saya kasihkan contoh seperti tadi, Mbak, itu jangan dimaknai contoh itu saja, itu baru faktanya, Bu. Di balik itu Bapak Ibu harus bisa merenungkan apa saja nih maksudnya konsepnya. Kalau sudah Bapak Ibu bisa merumuskan konsepnya, Bapak Ibu harus menjawab kalau gitu prosedur yang harus saya lalui apa. Nah, sekarang kita lihat contohnya tadi, faktanya itu adalah kolaborasi pembelajaran dengan memadukan proses pelajaran. Sekarang saya tanya, konsep yang sebenarnya apa Bapak Ibu? Melakukan perubahan kan? Dengan pembelajaran yang bermakna kan? Prosedurnya apa Bapak Ibu? Prosedurnya. Nah, prosedurnya itu Bapak Ibu harus menyatukan beberapa pemahaman, beberapa kompetensi dasar kan gitu, supaya bisa menghasilkan pembelajaran yang berubah, tidak seperti kemarin-kemarin lagi kan gitu ya. Kemudian di situ dihubungkan dengan tugasnya segala macam. Nah, kalau sudah ketemu prosedurnya itu, Bu, Ibu bisa terjemahkan. Kalau misalnya kelasnya masalah apa ya bisa ya terjemahkan supaya bisa bagaimana. Oh, topiknya saya buat gini. Oh, nanti mungkin proyeknya yang sini minggu ini, yang situ minggu ini, kan bisa, Bu. Yang penting konsepnya terwujud. Nah, nanti peta kognitifnya Bapak Ibu bisa terjemahkan untuk hal-hal yang lain. Yang mungkin bentuknya tidak kolaborasi seperti ini. Mungkin kolaborasinya bentuknya yang lain, ya kan? Bisa kolaborasi materinya. Kalau di MI itu kolaborasi materinya, gurunya yang menyampaikan satu, namanya tematik, kan gitu Bapak Ibu ya. Kalau guru-guru kerjasama betul-betul kolaborasi kan itu. Nah, itu Ibu, gitu Bu, pertanyaan saya. Nggih, matur nuwun. Monggo.